Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. So we will present it about the project development and implementation of the potential of hydropower to increase the economic in industry on the island of North Kalimantan. Okay. So we from Group 5 PTBE. My name is Ruli Gifre Ariski from NIM 25, and then Zikri Aulia Karta Atmaja from NIM 37, and also Hervasia Reihana from NIM 38. Okay guys, so as we know it about the renewable energy in the North Kalimantan. Nah, North Kalimantan ini the potential of water resource in the form of rivers and waterfall for the construction. Jadi kita tahu bahwa Kalimantan ini ada berbagai sungai atau perairan yang banyak. Jadi banyak juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Nah, of both large scale atau dalam skala besarnya itu bisa disebut PLTA, and small scale bisa disebut kalau dari skala kecil itu PLTMH. Nah, in this province there are 5 major rivers that have the potential to develop renewable energy power plants, atau kita sebut juga itu PLTA. Dari kebanyakan energi yang dimanfaatkan dari Provinsi Kalimantan Utara ini bisa dimanfaatkannya itu sebagian besar adalah dari air. Maka dari itu PLTA di Kalimantan Utara ini sangat menjamin dan juga comfortable untuk pengembangan tenaga listrik berkelanjutan. With the total estimate potential kira-kira sekitar 21,955 megawatt. Boom! You know guys, Indonesia have the largest river. The rivers in North Kalimantan. You know? Okay, the rivers is the Kayan rivers. So, the Kayan River has a steady flow of water. Si kadar airnya itu stabil. Terus, from a construction standpoint-nya itu, the contours of this river as not too steep. Nah, jadi si laju air ini tidak terlalu terjal, tidak terlalu deras, sehingga mudah juga untuk beraktivitas atau kegiatan yang lain. So, making it easier, however, the current flowing water is stable. From an operational standpoint, the volume of water Kayan River is always sufficient every year. Jadi setiap tahunnya itu kadar atau intensitas airnya itu tidak pernah berubah. Meskipun berubah juga tidak terlalu signifikan dan juga hanya sedikit dari persen normalnya. So the energy that can be produced and consumed is large. Dari Kayan Rivers ini kita bisa memanfaatkan energi airnya sebagai PLTA itu. Now, most hydropower plants currently only produce well during the rainy season. The difference between the dry season and the rainy season is not too much difference in the volume of water. Ketika musim hujan dan musim kemarau ini tidak terlalu signifikan perbedaan volume airnya. Itu tadi dari setiap tahun ke tahun perbedaan intensitas air dari Kayan River ini atau Sungai Kayan ini tidak terlalu mencolok atau tidak terlalu signifikan dan perbedaannya sedikit. So, untuk pembangkit listrik tenaga air di Kayan River ini sangat menjamin dan juga comfortable. So, untuk apa sih kira-kira pemanfaatan pembangkit listrik tenaga air ini selain untuk
pembangkit listrik kepada masyarakat atau kepada kepentingan umum ini? Yeah, in North Kalimantan there are factories from processing nickel ore and steel, aluminium, as well as international ports. Ada pelabuhan besar internasional di Kalimantan Utara. Banyak sekali industri-industri seperti nikel, aluminium, baja, dan juga pabrik-pabrik tambang yang lainnya. Nah, from the aspect of TENET, this can be used as a hydropower user in North Kalimantan. Jadi sangat-sangat membutuhkan dan juga sangat menjamin untuk kepentingan dan kebutuhan industri maupun kepentingan kebutuhan masyarakat. So you can see about the industry, and ada juga pelabuhan internasional di gambar ini. Ya, ini terletak di Kalimantan Utara yang nantinya bisa memanfaatkan pembangkit listrik tenaga air dari Kalimantan Utara ini. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sumber daya alam yang paling melimpah. Sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan energi terbarukan yang tidak akan habis. Energi ini dapat terbentuk dari sinar matahari, ombak, angin, maupun air. Meski kaya akan sumber daya alam, Indonesia masih belum mampu memberi secara merata untuk menyediakan energi berupa listrik, terutama ke daerah dengan tingkat kepadatan sangat rendah seperti Kalimantan Utara. Rendahnya rasio elektrifikasi dan keterbatasan jaringan di Kalimantan Utara menjadi penyebab tidak banyak masyarakat yang memiliki akses listrik secara layak. Berdasarkan literatur, sebanyak 306 desa di Provinsi Kalimantan Utara belum menikmati adanya listrik. Listrik hanya akan menyala pada pukul 6 WITA hingga pukul 11 WITA dengan menggunakan mesin diesel yang berbahan bakar minyak bumi. Padahal minyak bumi itu tidak bisa diperbaharui. Karena itu, berdasarkan program transisi energi menuju net zero emission, pembangkit listrik tenaga air atau PLTH sebagai pengganti sumber energi listrik di Kalimantan Utara dengan memanfaatkan aliran air di sekitar pulau tersebut. Sehingga dengan adanya PLTA, diharapkan seluruh masyarakat di Kalimantan Utara dapat menikmati adanya listrik. Okay, the next slide is trends analysis for the development and implementations of the potential of hydropower to increase the economy in industry, agencies, and communities on the island of Kalimantan. In the first, we have already seen that Kalimantan is an area where there are not too many buildings with lots of glass, or you can call them greenhouse. Pertama, kita telah melihat bahwasannya Kalimantan tidak banyak bangunan yang berbahan kaca atau yang bisa kita sebut dengan rumah kaca. And the second, Kalimantan has the potential, namely rivers and lakes that are abundant and that can be used as industrial facilities, especially hydropower. Dapat kita ketahui, Kalimantan memiliki potensi sungai dan danau yang melimpah. Dan itu adalah jadi alasan kita mengapa Kalimantan cocok untuk membangun industri, terutama pembangkit listrik tenaga air. In the third, Kalimantan also has good soil structure, and the most important thing is in the development of hydropower. Yang kita ketahui, Kalimantan juga memiliki tanah dan struktur tanah yang baik dan bagus untuk kawasan industri, terutama pembangkit listrik tenaga air. And fourth, the position Kalimantan is a very appropriate place because Kalimantan has very few natural disaster, especially earthquakes. Yang kita ketahui, posisi Kalimantan adalah posisi yang sangat tepat karena Kalimantan sangat terjadinya bencana alam yang akan mempengaruhi pembangkit listrik tenaga air, terutama gempa bumi. Thank you for the next slide.